Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ayu Wulandari Koso. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu Peta Konsultan SPDMM serta teman-teman mahasiswa yang sudah menonton video ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereview materi tentang pelajaran ekonomi mikro. Ada 8 pokok pembahasan. Yang pertama, teori permintaan, yang kedua fungsi penawaran, yang ketiga keseimbangan pasar, yang keempat elastisitas permintaan dan penawaran, yang kelima perilaku konsumen, yang keenam perilaku produsen, yang ketujuh produksi dan biaya, yang kedelapan atau yang terakhir proses dalam perekonomian. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu teori permintaan. Pengertian permintaan adalah sebuah keinginan seseorang atau yang disebut sebagai konsumen terhadap berbagai barang tertentu yang diperlukan maupun diinginkannya. Permintaan juga dapat didefinisikan sebagai sejumlah produk barang maupun jasa yang merupakan berbagai barang ekonomi yang akan dibeli oleh konsumen dengan harga tertentu yang ada pada suatu waktu maupun periode waktu tertentu dengan jumlah tertentu. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada 6. Yang pertama, harga barang lain. Yang kedua, tingkat pendapatan per kapita. Yang ketiga, distribusi pendapatan. Yang keempat, selera masyarakat. Yang kelima, jumlah penduduk. Yang keenam, perkiraan tentang masa depan. Yang berikut jenis-jenis permintaan. Jenis-jenis permintaan dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan jumlah permintaan dan permintaan berdasarkan daya beli. Berikutnya, hukum permintaan. Bunyi hukum permintaan adalah semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia diminta. Dan sebaliknya, semakin naik tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang tersedia diminta. Yang berikutnya, kurva permintaan. Kurva permintaan adalah grafik hubungan antara harga suatu produk dan permintaan konsumen dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah keadaan di mana kuantitas suatu produk atau jasa yang diminta atau ditawarkan pada harga tertentu berada dalam jumlah yang seimbang. Berikutnya, fungsi penawaran. Pengertian penawaran. Penawaran dalam bahasa Inggris supply dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Berikutnya, hukum penawaran. Bunyi hukum penawaran adalah semakin tinggi harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, maka semakin sedikit jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan. Berikutnya, macam-macam penawaran. Penawaran dibedakan menjadi 2, yaitu penawaran individu dan penawaran kolektif. Selanjutnya, fungsi-fungsi penawaran. Fungsi penawaran. Fungsi ini terjadi apabila suatu harga berbanding lurus dengan kuantitas barang dan memiliki hubungan yang positif. Bentuk kurva penawaran adalah Q sama dengan A tambah BP. Q yang artinya jumlah barang yang ditawarkan, A adalah konstanta, B kemiringan atau gradien, P menunjukkan harga barang. Selanjutnya kita masuk kepada pokok pembahasan yang berikut, yaitu keseimbangan pasar. Pengertian pasar dan keseimbangan pasar. Pasar ialah tempat di mana terjalin transaksi antara produsen dan konsumen. Atau dengan kata lain, pasar ialah suatu tempat bertemunya pembeli dengan penjual guna melaksanakan transaksi ekonomi adalah untuk menjual ataupun membeli suatu benda, serta jasa ataupun sumber energi ekonomi, serta bermacam aspek pencipta yang lainnya. Sedangkan keseimbangan pasar adalah perihal yang terjadi jika harga dan jumlah barang yang diminta di pasar sama dengan harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Dengan kata lain, keseimbangan pasar terjadi pada harga dan jumlah barang ketika kekuatan penawaran dan permintaan seimbang. Selanjutnya, bentuk-bentuk pasar. Yang pertama, pasar monopolistik, yang kedua, pasar monopoli, yang ketiga, pasar oligopoli, dan yang keempat, pasar monopsoni dan oligopsoni. Selanjutnya, jenis-jenis keseimbangan pasar. Jenis-jenis keseimbangan pasar dibagi menjadi 2, yaitu keseimbangan pasar dan keseimbangan pasar jangka panjang.
Selanjutnya, materi tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan adalah suatu konsep dalam ilmu ekonomi yang mengukur sejauh mana perubahan dalam harga suatu produk atau layanan akan memengaruhi jumlah yang diminta oleh konsumen. Elastisitas penawaran atau supply elasticity adalah konsep dalam ilmu ekonomi yang mengukur sejauh mana penawaran suatu produk atau layanan akan merespon terhadap perubahan dalam faktor-faktor tertentu, terutama perubahan harga. Selanjutnya, jenis-jenis elastisitas permintaan ada 3. Yang pertama, elastisitas permintaan harga. Ini adalah jenis elastisitas yang mengukur respons konsumen terhadap perubahan harga. Yang kedua, elastisitas pendapatan. Ini mengukur sejauh mana konsumen merespon perubahan dalam pendapatan mereka terhadap perubahan jumlah barang yang mereka beli. Yang ketiga, elastisitas silang. Ini mengukur sejauh mana konsumen merespon perubahan harga barang satu terhadap jumlah barang lain yang mereka beli. Selanjutnya, jenis-jenis elastisitas penawaran ada 2, yaitu elastisitas penawaran harga. Ini mengukur respon produsen terhadap perubahan harga, dan yang kedua, elastisitas penawaran ketersediaan faktor produksi. Ini mengukur respon produsen terhadap perubahan ketersediaan faktor-faktor produksi. Selanjutnya, perilaku konsumen. Pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah perilaku konsumen yang ditunjukkan melalui pencairan, pembelian, penggunaan, pengevaluasian, dan penentuan produk atau jasa yang mereka harapkan dapat memuaskan kebutuhan mereka. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, faktor budaya, dan yang kedua, faktor sosial. Materi selanjutnya adalah perilaku produsen. Perilaku produsen. Perilaku produsen mencakup keputusan-keputusan penting seperti produksi, harga, dan pemasaran. Ini termaksud strategi inovasi, diverifikasi produk, dan target pasar yang menjadi fokus utama produsen. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku produsen. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan perilaku produsen seperti permintaan pasar, biaya produksi, teknologi, peraturan pemerintah, dan tren pasar dan preferensi konsumen. Berikutnya, perilaku produsen dalam konteks pasar yang kompetitif. Dalam konteks pasar yang kompetitif, perilaku produsen cenderung dipengaruhi oleh dinamika persaingan yang tinggi di antara berbagai perusahaan. Berikut adalah karakteristik dan perilaku produsen dalam pasar yang kompetitif. Yang pertama, penentuan harga yang kompetitif. Yang kedua, inovasi produk. Yang ketiga, efisiensi operasional. Yang keempat, pemasaran dan diferensiasi. Yang kelima, respon cepat terhadap perubahan pasar. Yang keenam, kolaborasi dan kemitraan. Yang ketujuh, fokus pada kualitas dan layanan pelanggan. Yang kedelapan, pemahaman tentang persaingan. Yang kesembilan, manajemen risiko. Dan yang ke-10 atau yang terakhir, fleksibilitas dan adaptabilitas. Selanjutnya, strategi pemasaran produsen. Ada beberapa, yaitu yang pertama, penentuan target pasar. Yang kedua, penentuan harga. Yang ketiga, distribusi dan promosi. Dan yang keempat, perencanaan produk. Selanjutnya, perilaku produsen terhadap pasar. Yang pertama, persediaan barang. Keputusan produsen dalam merencanakan produksi dapat mempengaruhi ketersediaan barang di pasar. Selanjutnya, kompetisi. Perilaku produsen turut menentukan tingkat persaingan di pasar. Berikutnya, harga. Produsen dapat menentukan harga produk mereka yang akan mempengaruhi harga pasar secara keseluruhan. Selanjutnya, dampak perilaku produsen terhadap konsumen dan masyarakat. Perilaku produsen dapat memiliki dampak positif seperti inovasi produk dan lapangan kerja, namun juga dapat memiliki dampak negatif seperti monopoli, penyalahgunaan kekuasaan pasar, dan kerusakan lingkungan. Berikutnya, implikasi produsen terhadap konsumen. Yang pertama, penawaran produk. Yang kedua, harga. Yang ketiga, peringkat kualitas. Selanjutnya, masuk pada materi produksi dan biaya. Produksi dan biaya. Produksi dan biaya adalah dua konsep penting dalam ekonomi.
Produksi berkaitan dengan proses pengembalian barang atau jasa, sementara biaya adalah pengeluaran yang dikeluarkan untuk biaya produksi barang atau jasa tersebut. Selanjutnya, tujuan produksi. Tujuan produksi adalah menciptakan barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, serta memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, menciptakan lapangan kerja, serta memperluas ekonomi satu negara. Yang berikut faktor-faktor produksi. Produksi dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, teknologi, kapasitas, pasar, faktor ekonomi, dan regulasi pemerintah. Selanjutnya, biaya. Pengertian biaya. Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi, sedangkan terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Berikutnya, jenis biaya berdasarkan tujuan pengembalian keputusan. Berdasarkan tujuan pengembalian keputusan manajemen, biaya dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu biaya relevan dan biaya tidak relevan. Selanjutnya, jenis-jenis biaya berdasarkan perilaku. Untuk tujuan perencanaan dan pengendalian biaya serta pengembalian keputusan, biaya dapat digolongkan sesuai dengan tingkah lakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan yang dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu yang pertama biaya tetap, yang kedua biaya variabel, dan yang ketiga biaya semi variabel. Selanjutnya, materi tentang pasar dalam perekonomian. Pengertian pasar dan macam-macam pasar. Pasar merupakan salah satu tempat terjadinya jual beli barang maupun jasa. Selain itu, di dalam pasar terjadi hubungan sosial antara pedagang dan pembeli. Penjual dan pembeli dapat bertransaksi atau sepakat dalam akad jual beli. Transaksi yang disepakati meliputi barang, penjual, pembeli, dan harga barang. Selain itu, di pasar juga bisa melakukan tawar-menawar, yang tujuannya agar harga dari barang yang diinginkan bisa sepakat, baik pihak penjual maupun pihak pembelian. Pasar juga menyediakan berbagai usaha. Selain barang, pasar juga menyediakan orang-orang yang menjual jasa atau tenaga kerja, dengan mendapatkan uang sebagai imbalannya. Orang yang menyediakan jasanya di pasar biasanya dibutuhkan oleh ibu-ibu yang membawa banyak barang belanjaan, sehingga mengalami kesulitan untuk membawa barang tersebut. Macam-macam pasar. Yang pertama, pasar berdasarkan sifatnya. Yang kedua, pasar berdasarkan wujudnya. Yang ketiga, pasar berdasarkan cara transaksinya. Yang keempat, pasar berdasarkan jenis barang. Yang kelima, pasar menurut strukturnya. Dan yang terakhir, pasar berdasarkan ruang lingkup.